Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Jadi ketika manusia itu memutuskan untuk bermaksiat terus-menerus, pada saat kondisi tertentu, dengan sekali lagi kita sudah temukan ayat kedua ketika manusia, kapankah hari kiamat itu terjadi, adalah bukan bermaksud untuk sadar, bukan bermaksud untuk bertobat, tapi untuk semakin mengejek umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad, dengan memamerkan kemaksiatannya itu di depan mata. Itu yang terjadi pada saat itu di Jazirah Arab ketika Rasulullah menyampaikan risalahnya. Namun ketika kita belum sampai kepada ayat kelima ini, maksud kata Allah dengan berbuat maksiat terus-menerus itu bukan hanya sebatas perbuatan orang kafir saja. Ketika kita memutuskan untuk memusuhi saudara kita sendiri, mendengki saudara kita sendiri, menikam saudara kita sendiri, menggorok leher saudara kita sendiri, itu pun juga termasuk dalam bentuk perbuatan maksiat yang bukan terjadi di masa Rasulullah. Kan di masa Rasulullah, ketika Rasulullah bernapas itu belum ada mazhab, belum ada aliran-aliran, belum ada sekte-sekte. Maksiat-maksiat, perzinahan, bermain pelacur, kumpul-kumpul, mabuk-mabukan, judi, itu mah aduh, apa sih istilahnya tuh kalau di dalam level dosa itu di mata Allah, aduh, pastilah engkau bisa iblis, namanya manusia, aku berhawa nafsu, pasti engkau bisa. Namun ketika manusia itu mengetahui agama, ketika manusia itu mengetahui Allah, ketika manusia itu mengetahui Al-Quran, ketika manusia itu mengetahui, bahkan dia berikrar untuk bermazhab tertentu, tapi tidak merubah kelakuannya memakan duit rakyat, tidak merubah kelakuannya untuk tipu sana tipu sini, fitnah sana fitnah sini, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan wajah lain, itu perbuatan maksiat yang sekali lagi Rasulullah katakan, jika kalian bersaudara saling tikam, saling cakar, nanti kalian kelak akan bertemu dengan aku dan aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Rasulullah sudah paham betul pasti kelakuan-kelakuan umat-umatnya setelah dia tiada itu pasti seperti itu. Ini dalam konteks ketika Nabi masih hidup. Kaum kafir Quraisy itu ketika mendengar risalah Muhammad, ketika mendengar Al-Qurannya Muhammad, bukan merasa takut, bukan merasa makin apa sih istilahnya tuh, ada keinginan itu untuk cooling down dulu untuk tidak melakukan maksiat, malah semakin menambah volume kemaksiatannya, makin menambah semangat untuk bermaksiatnya, dengan harapan semakin mengejek Muhammad, semakin memojokkan Muhammad, semakin membuat Muhammad, istilah kasarnya apa sih kalau orang sedang dipojokkan itu, merasa dilecehkan. Karena tidak ada takut-takutnya ketika Muhammad menyampaikan tentang hari kiamat. Jangan posisi kita ini sama seperti mereka, levelnya sama seperti mereka, bodohnya sama seperti mereka, jumutnya sama seperti mereka. Apalagi kita sudah tahu Islam,
Masa iya masih kekeh korupsi itu halal, masih kekeh nepotisme itu halal, masih kekeh kolusi itu halal. Sementara jelas-jelas khalifah ketiga kita dijambak, diseret, disiksa, bahkan mungkin dipenggal kepalanya karena isu korupsi. Kok nggak ada sadar-sadarnya begitu? Padahal jelas, sama seperti ketika Allah juga sudah jelas itu. Nabiku menceritakan tentang kiamat, detail-detailnya. Apa yang terjadi, step-stepnya apa yang terjadi. Tetap saja mereka memakan. Tetap saja mereka durhaka. Tetap saja mereka malah menambah semangat mereka untuk bermaksiat. Semakin bebas berzina, semakin bebas minum minuman keras, semakin bebas membunuh anak-anak yang bukan terlahir sebagai lelaki, memperlakukan istri mereka semena-mena. Begitu. Dan jangan salah, kondisi itu juga bisa saja terjadi di zaman sekarang. Banyak sudah terbukti. Hanya untuk membuat orang Islam marah, hanya untuk membuat orang Islam jengkel, hanya untuk membuat orang Islam kesal. Buatlah sebuah karikatur-karikatur untuk mencemooh nabinya. Buatlah guyonan-guyonan, ejek-ejekan yang katanya itu orang Islam itu sangat mudah terbakar emosinya, tidak santai. Serba salah memang. Padahal jelas dalam piagam hak asasi manusia PBB juga jelas dilarang kita untuk menghina agama orang lain. Sebenar apapun Islam, kita tidak boleh menghina agama Hindu, menghina agama Buddha. Sebelum piagam PBB itu tercipta, kita sudah punya Pancasila. Gak perlu diajarin lagi kalau orang Indonesia. Makanya siapapun, meskipun kau seorang gelar kiai, habib, tai kucing segala macam, kalau kau menghinakan agama lain, kau menghinakan, melecehkan, mencemooh agama lain, bukan agama itu yang akan membela agamanya. Dari Islam sendiri nanti akan datang mengobrak-abrik Anda, mengobrak-abrik pikiran bodoh Anda. Tidak ada tempat untuk melecehkan agama-agama orang lain. Piagam Madinah itu jelas kalau Rasul mau tingkat strata tertinggi Islam karena sudah membebaskan Mekah dan Madinah, tidak dihormati semua. Orang Islam salah dihukum, orang di luar Islam salah juga sama dihukum, gak ada perbedaan. Pendewasaan karakter. Ini kan kelakuan-kelakuan sebenarnya ini carut cemarutnya ini dunia ini karena oligarki yang makin lama itu keluarga memiliki kerendahan mentalitas, kerendahan mental. Orang-orang kaya yang semakin lama semakin rendah mentalnya, rendah akal pikirannya, rendah kemanusiaannya karena tidak pernah merasakan miskin, tidak pernah merasakan susah, jadi gampang melecehkan manusia. Ini akibatnya perang sana perang sini, rakus. Sudah kaya pengen kaya lagi, sudah dihormati pengen lebih dihormatin lagi, sudah dimuliakan pengen lebih dimuliakan lagi. Jadi kacau balau. Di surat terakhir Allah mengatakan dia bertanya kapan terjadinya hari kiamat, sambil dengan berpesta pora, sambil dengan nada-nada mencemooh seperti yang sudah kita uraikan di ayat-ayat sebelumnya. Meledek Muhammad, menghinakan Muhammad. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin.